Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Letiani Indiani ingin mempresentasikan ujian akhir semester Sistem Komunikasi. Pada ujian akhir semester Sistem Komunikasi kali ini ada 10 soal dan saya akan mempresentasikan melalui PowerPoint yang saya gambarkan melalui video ini. Yang pertama yaitu perbedaan modulasi PSK dan QAM. Nah, di sini sama-sama kita ketahui bahwa modulasi PSK dan QAM merupakan bentuk dari modulasi digital, di mana modulasi digital ini merupakan pemodulasian atau perubahan dari bentuk analog ke digital untuk memudahkan receiver atau pengiriman sinyal dalam bentuk digital dan bernilai 0, 1, dan 1. Nah, di sini untuk modulasi digital itu sendiri terdiri dari beberapa macam, yaitu ASK, FSK, PSK, dan QAM. Nah, di sini untuk PSK itu sendiri adalah pasa. Nah, di sini untuk PSK kita merubah pasa dan berpatokan kepada pasa dari suatu gelombang yang akan kita ubah tersebut. Di mana PSK itu sendiri, jika sinyalnya itu bernilai 1, maka gelombang itu akan berpasa 0 atau tidak bergeser. Dan kebalikannya, jika pasa itu bernilai 0, maka pasanya menjadi 180 derajat atau berlawanan arah. Nah, untuk QAM sendiri itu merupakan gabungan dari PSK dan modulasi amplitudo, di mana QAM ini sendiri merupakan perkembangan dari QPSK. Nah, jika di PSK itu hanya pasa, nah di QAM ini merupakan pemodulasian antara pasa dan juga amplitudo, di mana kita juga memperhatikan di selain pasanya kita juga memperhatikan besaran amplitudo yang dimiliki dari gelombang tersebut. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu konstelasi. Nah, konstelasi ini sendiri merupakan diagram atau kedudukan yang mempresentasikan jarak antara satu titik dengan titik lainnya atau hubungan dari suatu titik dengan titik lainnya. Nah, di sini ada konstelasi itu yang terhadap PSK dan QAM. Nah, di sini adalah BPSK, di mana kita lihat jika pada BPSK itu masih terhadap logik 0 dan logik 1, dan pasanya itu bisa bergeser sejauh 180 derajat. Jadi, dalam satu gelombang itu masih mentransfer 1 bit. 1 bit saja. Nah, dan di sini pergeseran pasa yang diperbolehkan itu sangat jauh, 180 derajat. Namun, BPSK ini sendiri memiliki kelemahan jika dalam transfer pengirimannya ini akan menjadi sangat lama. Namun, untuk kesalahan atau error di penerima ini akan lebih sedikit. Nah, untuk yang ini adalah QPSK. QPSK ini sendiri itu dapat kita lihat ini untuk QPSK itu ada titik di tengah-tengah ini. Nah, perbedaannya dapat kita lihat dari BPSK. Jika BPSK itu jarak antara titik satu dengan titik lainnya itu 180 derajat. Nah, untuk QPSK itu jaraknya adalah 90 derajat antara titik satu dengan titik yang lainnya. Nah, di sini untuk QPSK itu mentransfer langsung 2 bit. Jadi dalam pentransferan
pentransferan sinyal itu langsung 2 bit yang ditransfer atau disampaikan. Nah, di sini karena yang disampaikan itu 2 bit, otomatis pengeluaran dari QPSK itu sendiri ada 4 macam. Bisa dari 00, 01, 11, 01. Dan ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini transparannya lebih tinggi daripada yang BPSK. Namun, di sini dapat kita lihat jarak antara satu titik dan titik lainnya itu mulai dekat. Ini pasanya 90 derajat dan memungkinkan satu titik itu bergeser dan dibolehkan pergeserannya sekitar 90 derajat dari satu titik ke titik lainnya yang dibatasi dengan garis-garis ini. Atau bisa kita lihat bahwa itu untuk QPSK itu bandwidth-nya 2 kali dari BPSK. Nah, yang ini adalah 8 PSK. 8 PSK ini merupakan turunan dari QPSK. Jika pada QPSK itu hanya 2 transfer bit sekaligus, untuk 8 QPSK itu langsung 3. Nah, 3 bit yang ditransferkan itu dapat menghasilkan kombinasi sebanyak 8. Ya, yang dapat kita lihat mulai dari 00, 000, 01 sampai dengan 11. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jarak antara satu titik dengan titik lainnya itu semakin dekat. Berbeda dengan yang BPSK dan QPSK tadi, jika pada rentang ini cost densin-nya itu hanya satu titik, dan di sini sudah terdapat 2 titik. Dan ini menandakan bahwa jarak titik dan satu titik ke titik lainnya itu semakin dekat. Jadi, transfer rate pada 8 PSK itu sangat cepat dan lebih dari QPSK. Namun, di sini karena jarak antara titik dengan titik lainnya, itu jarak konstelasinya semakin kecil. Dan ini akan menimbulkan error dan kesulitan pada receiver untuk menerjemahkannya. Meskipun di sini sama kita lihat bahwa PSK itu 8 PSK itu memiliki transfer rate yang sangat cepat. Nah, untuk mengatasi transfer rate pada 8 PSK ini bisa dipakai, namun dengan konstelasi yang bisa diperkecil agar tidak terjadi error pada penerima, timbullah pengembangan dari 8 PSK, yaitu QAM. Nah, ini QAM yang saya sebutkan tadi. QAM itu merupakan campuran dari PSK dan ditambah dengan amplitudenya. Jadi, selain kita memperhatikan dari pasanya, kita juga memperhatikan amplitudenya. Nah, seperti ini, kita dapat melihat bahwa pada fasa yang sama terdapat 2 amplitudo. Nah, di sini memungkinkan bahwa terdapat banyak pengiriman pada amplitudo yang berbeda dan fasa yang sama. Begitupun dengan amplitudo yang sama dan fasa yang berbeda. Jadi pada QAM ini lebih memungkinkan untuk pengiriman kode yang lebih banyak dan pengurangan error pada penerima. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa QAM itu sama dengan 8 PSK. Dia mentransfer 3 bit sekaligus dan menghasilkan kemungkinan yaitu sebanyak 8 kemungkinan dari 000 sampai dengan 111. Selanjutnya yaitu modulasi adaptif. Nah, modulasi adaptif ini dapat kita lihat pada gambar. Ini adalah
pemilihan modulasi terhadap jarak antara penerima dengan anode B atau BTS-nya atau pemancarnya. Nah, di sini modulasi adaptif ditentukan dari jarak dari pemancar dengan penerima. Jika jarak dari pemancar ke penerima itu jauh, semakin jauh, maka yang modulasi yang akan digunakan adalah QPSK. Dan dapat kita lihat pada kenyataannya jika jarak antara kita dengan pemancar sinyal itu jauh, maka misalnya kita membuka Google atau internet, itu akan lama transfer rate-nya. Ini digunakan supaya tidak terjadi error pada penerimaan karena jaraknya yang sangat jauh. Nah, kemudian jika jaraknya lebih dekat lagi, itu akan digunakan 16 PSK. Seperti yang kita ketahui bahwa PSK tersebut seperti yang telah saya jelaskan, itu akan transfernya lebih besar daripada QPSK. Selanjutnya, jika semakin dekat lagi, itu akan digunakan 64 QAM, di mana 64 QAM ini kondisinya itu sangat dekat dengan anode B atau BTS-nya. 64 QAM ini transfer rate-nya akan jauh berkali-kali lipat cepatnya daripada QPSK. Jadi modulasi adaptif itu ditentukan dari jarak antara pemancar kepada penerimanya. Selanjutnya yaitu sampling dan aliasing. Nah, sampling ini sendiri dapat kita ketahui bahwa sampling itu adalah mengambil sampel dari sinyal kontinu. Nah, seperti di sini, ini adalah sinyal kontinu yang sesuai frekuensinya. Nah, ini adalah sinyal sampling. Nah, sinyal sampling ini sendiri itu kita mengambil sampel dari sinyal kontinu yang di atas dan sesuai dengan frekuensinya. Frekuensi minimal dari sampling ini sendiri yaitu 2 kali frekuensi maksimal dari sinyal informasinya. Selanjutnya yaitu aliasing. Nah, aliasing ini merupakan sampel yang sama atau identik sehingga satu sampel dan sampel lainnya tidak dapat dibedakan. Nah, ini adalah bentuk dari aliasing. Ini merupakan aliasing dengan frekuensi 0, 500. Ini untuk 9, ini untuk 100, dan ini untuk 900. Nah, untuk aliasing ini sendiri, jika pada proses pealiasingan itu tidak memenuhi syarat, frekuensi aliasingnya itu 2 kali dari frekuensi informasinya, maka tidak akan terjadi aliasing. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan kuantisasi dan kenapa perlu kuantisasi. Nah, kuantisasi ini sendiri artinya atau dapat kita ketahui bahwa kuantisasi ini membulatkan nilai-nilai pada bit-bit ini atau nilai analog ini kepada nilai yang paling dekat. Atau bisa kita lihat yaitu pengkodean nilainya misalnya 2,6 itu supaya mudah untuk pengkodean pada bit-bitnya, nanti kita akan mengkodekan pada bilangan yang lebih dekat, 2,6 menjadi 3,
2,4 menjadi 2, dan seterusnya. Ini selanjutnya itu perlunya kuantisasi. Apa sih perlunya kuantisasi? Nah, kuantisasi itu sendiri kan merupakan pembulatan pengkodean. Nah, di sini jika sinyal suara manusia itu memiliki nilai yang sangat berbeda antara yang sangat beragam antara amplitudo frekuensinya. Nah, di sini bahkan sinyal suara manusia itu sampai tak hingga. Nah, untuk membuat sinyal suara itu menjadi berhingga, maka diperlukanlah kuantisasi supaya dapat ditentukan bagaimana sinyal suara tersebut. Seperti ini, jika kita lihat pada bagian ini, itu terdapat banyak sekali sinyal suara. Maaf, di sini terdapat banyak sekali itu titik-titik atau nilai-nilai yang mana pada di sini kita bisa membuat nilai tersebut menjadi berhingga dengan melakukan kuantisasi atau pendekatan dari nilai-nilai bit tersebut. Selanjutnya yaitu compounding dan kenapa perlu compounding. Nah, compounding itu sendiri merupakan penguatan dari sinyal-sinyal yang lemah. Kenapa perlu compounding? Ya, karena pada dasarnya sinyal suara manusia itu berada pada frekuensi yang sangat lemah. Dan untuk mencapai pentransferan yang baik dan juga mencapai pada pentransferan atau analog dan digitalnya itu harus menggunakan sinyal yang lebih kuat, makanya diperlukan compounding. Setiap sinyal-sinyal yang lemah itu dikuatkan. Nah, dan di sini pada layar dapat dilihat bahwa di sini adalah sinyal suara asli. Nah, sinyal suara asli ini masih lemah dan untuk mentransfernya kita perlu menguatkannya. Inilah bentuk dari sinyal suara yang lemah tadi setelah dikuatkan. Nah, namun setelah dikuatkan, kita perlu lagi untuk memperhatikan bahwa untuk penerjemahan dari penerima itu akan menerima sinyal berupa analog atau sinyal aslinya. Untuk itu kita perlu expanding atau pengembalian bentuknya. Pengembalian bentuk ini akan membuat sinyal yang kita compounding tadi menjadi bentuk sinyal asli, namun ini merupakan sinyal yang telah dikuatkan. Nah, apa kaitan compounding dengan kuantisasi? Nah, dapat kita lihat di sini, ini merupakan nilai yang biru ini merupakan sinyal informasi, dan yang merah adalah sinyal informasi dari penerima. Nah, supaya tidak terjadi yang merah ini terjadi karena sinyal ini masih ada sinyal-sinyal yang lemahnya. Supaya kita mendapat perbedaan dari sinyal, supaya tidak terjadi perbedaan dari sinyal ini, maka perlulah compounding tadi supaya tidak terjadi perbedaan signifikan antara sinyal yang dikuatkan dengan sinyal yang kuantisasinya, supaya penerima bisa menerima sinyal tersebut dengan atau memperkecil aliasing dari sinyal tersebut. Selanjutnya yaitu rumus yang digunakan untuk compounding dan expanding. Nah, rumus yang digunakan untuk compounding dan expanding yaitu V out sama dengan V max
ln jam kurang 1 ditambah mu P in per Vmax tutup kurung per ln 1 ditambah mu. Nah, dan ini dari rumus ini dapat kita lihat proses dari compounding tersebut. Ini adalah sinyal asli yang akan dicompounding pada prosesnya menggunakan rumus yang telah kita sebutkan tadi, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan nanti hasilnya setelah kita dapatkan PO dari compounding sinyal asli itu adalah seperti pada gambar yang ketiga ini. Ini merupakan sinyal compounding. Selanjutnya yaitu rumus dari expanding. Rumus dari expanding itu sendiri adalah Vout ln dalam kurung 1 ditambah mu sama dengan Vmax ln dalam kurung 1 ditambah mu P in per Vmax. Ini hampir sama dengan rumus yang ini, namun pada expanding itu yang ini kalau di compounding itu menjadi per untuk Vmax yang di atas. Kalau yang untuk expanding ini tinggal dikalikan dengan Vout-nya, sehingga menghasilkan untuk P-in-nya dalam kurung 1 ditambah mu Vout per P-in dikurang 1 dalam tutup kurung Vmax per mu. Nah, seperti yang kita ketahui, apa itu expanding tadi? Ini gambar yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa expanding adalah pengembalian bentuk sinyal suara ke bentuk sinyal awalnya setelah dicompounding atau dikuatkan. Nah, yang selanjutnya itu multiplex. Kenapa perlu multiplex? Ada macam-macam multiplex dan penataan frame TDM, PCM 30 kanal dan 24 kanal. Multiplex seperti artiannya, multiplex itu adalah penggabungan dari beberapa saluran menjadi satu saluran saja. Nah, di sini kita akan membahas tentang multiplex FDM. FDM itu adalah frequency division multiplex, di mana kita akan menggabungkan beberapa frekuensi, beberapa sinyal menjadi frekuensi yang sama. Nah, di sini dapat kita lihat jika FDM tersebut tidak mengalami modulasi atau dimodulasi kembali, akan terjadi interferensi antara saluran 1, saluran 2, dan saluran 3 yang dijelaskan pada gambar di sini. Itu terjadi karena tidak adanya pemodulasian kembali dari ketiga sinyal tersebut. Seperti yang telah kita pelajari yang lalu, untuk memodulasikan ini kita dapat mengalihkan kembali dengan sinyal carrier dari sinyal aslinya, sehingga nanti terdapatlah pembagian dari sinyal-sinyal dari setiap saluran, sehingga tidak terjadi interferensi atau tumpang tindih dari sinyal tersebut. Sehingga saluran 1 akan terdapat pada frekuensi ini, namun amplitudo yang berbeda atau sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu PCM dan TDM. Nah, di sini terdapat dua channel pertama dan channel kedua. Di mana setiap channel itu akan dikirim bergantian. Dan penggantian tersebut terdapat satu slot, di mana satu slot itu atau satu frame itu terdiri dari 125 mikrosekon antara penggabungan channel 1 dan channel 2. Satu frame tersebut terdapat 2 kanal dan kecepatan salurannya itu 128 kbps. Nah, untuk TDM sendiri dapat kita lihat
Ini TDM yang 24 kanal, di mana dalam satu frame itu terdapat 24 kanal, dan setiap kanal itu terdiri dari 8 bit. Nah, satu time slot ada 8 bit, atau dari ini satu frame terdiri dari 24 kanal. Nah, satu time slot ini dipecah lagi menjadi 8 bit, 1 sampai 8, di mana 1 sampai 12 pada frame, satu multiframe kecepatannya yaitu 193 per frame dikali 8.000 per second. Sehingga didapatkan kecepatan untuk TDM 24 kanal yaitu 1544 Mbps. Di mana dalam 24 kanal ini terdapat 193 bit. Kenapa ditambah 1? Kenapa ditambah 1? Karena di sini nanti ada yang untuk signaling dan data dia. Nah, untuk yang 30 kanal itu sama, terdapat 31 kanal di sini untuk signaling dan data dial. Sama seperti halnya 24 kanal, terdiri dari satu time slot terdiri dari 8 bit, dan nanti pada slot ke-16 dan 31 itu adalah signaling, dan dari 32, kenapa 32? Karena ditambah 1 dan dikali 8 sehingga terdapat 256 Mbps. Selanjutnya yaitu kenapa perlu line coding. Line coding. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar saat kita mengirimkan sinyal dari pengirim ke penerima atau pemancar ke penerima itu kita kirimkan berupa sinyal digital. Namun untuk mengetahui bagaimana sinyal digital tersebut atau menerjemahkannya oleh receiver, pasti kita akan memerlukan pengkodean untuk mendapatkan sinyal asli seperti yang dikirimkan oleh pemancar tadi. Nah, misalnya di sini, ini merupakan, misalnya ini untuk nilai 1 kita buat ke atas dan ke bawah itu untuk yang nilai 0. Tapi kita tidak tahu berapa bit 1 yang ada di sini, begitupun dengan bit yang 0-nya. Makanya kita perlu menggunakan line coding untuk menentukan banyak bit yang terkandung dalam sinyal yang dikirimkan tadi. Selanjutnya yaitu 10 macam-macam line coding beserta contohnya. Nah, untuk line coding itu kita menggunakan bit yang seperti yang di soal. Nah, yang untuk pertama yaitu NRZ. NRZ atau non-return to zero. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk nilai bit 1 itu akan kita buat ke atas, dan untuk nilai bit 0 itu akan ke bawah. Begitu seterusnya. Namun, di sini jika kita lihat NRZ, kita tidak dapat mengetahui berapa banyak dari bit 1 dan bit 0-nya. Jadi ini akan kesulitan untuk kita mengetahui berapa banyak bit dari sinyal yang dikirimkan. Dan selanjutnya yaitu NRZ 1, di mana untuk nilai 1 itu dibuat seperti ini. Untuk yang setengah nilainya kita buat ke atas, dan setengah nilainya lagi itu ke bawah. Dan untuk yang nilai 0 itu kita buat
pembalikannya. Namun di sini kita juga tidak bisa mengetahui berapa banyak nilai 0 dan nilai 1-nya. Untuk selanjutnya yaitu NRZS atau space 0, di mana untuk NRS ini kita mengkodekan untuk 1 itu sama, dan untuk 0 itu ke bawah lagi, dan setengah yang lainnya itu ke atas lagi. Namun di sini kita masih tidak bisa mengetahui bagaimana sistem pengkodean tersebut. Berapa banyak nilai 0 dan berapa banyak nilai 1. Nah, yang selanjutnya itu return to zero atau RZ. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa ini 2 kali dari NRZ. Nah, untuk yang pertama bit 1 setengah dari bit 1 kita tulis di positif dan setengah lagi negatif. Dan begitu juga bit 1 yang ini. Dan untuk 0 itu akan kita buat di garis 0. Tapi di sini kita dengan mudah mengetahui berapa banyak bit 1. Tapi tidak dengan bit 0. Berapa banyak bit 0 itu tidak kita ketahui. Dan muncullah perkembangannya lagi, bagaimana mengetahui bit 0 dan bit 1 itu. Nah, untuk di fase selanjutnya itu di fase Manchester. Bit pertama setengah periode itu positif dan negatif untuk 1, dan setengah periode yang lainnya itu min dan positif, beda fase untuk 0. Nah, di sini setengah periode 1 itu positif dan negatif, ini setengah periode juga. Nah, untuk yang 0-nya itu beda fase. Beda fase dan kita kodekan seperti ini. Namun di sini kita juga belum bisa mengetahui di sini di fase Manchester ini kita sudah bisa mengetahui nilai 1 dan nilai 0-nya. Yang selanjutnya itu alternatif motion. Di sini setiap bit 1 digunakan dengan polaritas bolak-balik. Jumlah 0 yang tidak kita ketahui di alternatif ini. Misalnya 1, ini kita buat. Nah, untuk 1 yang selanjutnya kita buat lagi bolak-balik. Dan untuk 0, kita buat 0. Dan selanjutnya kita balikan lagi. Berarti ini ke atas dan sini 0 lagi, dan berarti yang sini ke bawah. Nah, 0 dan ini ke atas. Begitu seterusnya. Tapi di alternatif ini kita tidak bisa mengetahui berapa banyak 0 pada sinyal yang dikirimkan. Nah, untuk melengkapi dari beberapa di atas tadi, itu ada berupa BNZS. Nah, di mana untuk pengkodean 0 itu kita ganti dengan B0P, di mana B ini adalah bipolar atau penggantian, yang 0-nya ini 0, dan P-nya ini adalah untuk kesalahan, seharusnya dia ke atas, dia menjadi ke bawah, atau value, atau ini kesalahan. Nah, di mana misalnya kita mendapatkan 6 buah bit 0, itu kita bisa B0V, berarti di sini akan pengkodeannya seperti ini. Kita akan lebih mudah mengetahui bagaimana berapa banyak dari bit 0-nya. Dan begitu juga dengan 1, pasti sudah kita ketahui. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita menggunakan HDBN dengan pengkodean dari 00-nya itu
jika kelipatan 4 itu kita bisa menggunakan B00V. Nah, B00V ini ya, seperti yang tadi, ini merupakan dipolarnya. Dipolarnya jika ini ke bawah, ini ke atas, ini 00, dan ini adalah kebalikannya. Jika dia harusnya ke bawah, dia ke atas. Gitu. Jadi, pada BNZS dan HDBN itu kita bisa mengetahui berapa banyak nilai 0 dan nilai 1-nya. Nah, sekian penjelasan dari video UAS ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.